Jalanan macet, bendera-bendera berkibar, teriakan-teriakan lantang memenuhi udara. Pemandangan ini bukan hal baru bagi kita. Setiap kali ada kebijakan yang dianggap merugikan atau janji-janji yang tak kunjung ditepati, sebagian dari kita pasti bertanya, Demo atas dasar apa? Kenapa mesti demo? Kenapa nggak diskusi aja? kenapa nggak lewat jalur yang benar? Tapi, pernahkah kalian berpikir kalau demo itu justru cara terakhir, jalan buntu ketika jalur-jalur normal itu sudah tidak lagi berfungsi? Apa yang membuat ribuan, bahkan jutaan orang rela turun ke jalan menghadapi panas, hujan, bahkan resiko kekerasan, hanya untuk menyampaikan aspirasi? Apakah ini murni sebuah pilihan atau justru sebuah keharusan? Selamat datang kembali di Cerita Waktu. Di video ini, kita akan bedah tuntas salah satu fenomena paling fundamental dalam demokrasi, demonstrasi. Kita akan coba pahami kenapa aksi di jalanan ini bukan sekadar luapan emosi sesaat, melainkan sebuah instrumen politik yang kuat dan seringkali menjadi satu-satunya cara rakyat merasa suaranya didengar. Kita akan mulai dengan melihat kembali ke masa lalu, dari gerakan reformasi 98 yang mengubah wajah Indonesia sampai ke demo-demo besar di era modern seperti penolakan kenaikan harga BBM atau protes terhadap RUU Cipta Kerja. Kita akan coba jawab pertanyaan ini. Kenapa jalur formal seperti DPR, partai politik, atau audiensi seringkali buntu? Apakah demo itu legal? Bagaimana konstitusi kita menjaminnya? Dan kenapa setiap demo besar hampir selalu menjadi turning point dalam sejarah bangsa? Jadi siapkan diri kalian. Mari kita telusuri lebih dalam apa yang sebenarnya terjadi di balik gelombang protes di jalanan. Kita mulai dari pertanyaan paling mendasar. Kenapa orang harus demo saat jalur formal sudah ada? Sebenarnya di atas kertas, mekanisme penyampaian aspirasi kita itu sudah lengkap. Ada wakil rakyat di DPR, ada partai politik, ada lembaga ombudsman, sampai jalur hearing atau audiensi. Secara ideal, aspirasi kita seharusnya bisa disalurkan lewat saluran-saluran itu. Tapi realitanya enggak semudah itu kan? Banyak dari kita pasti pernah merasakan betapa lambatnya birokrasi, ruwetnya prosedur, dan rumitnya lobi-lobi politik. Aspirasi yang kita sampaikan kadang hilang di tengah jalan, menguap entah kemana, atau yang lebih parah, malah dimanfaatkan untuk kepentingan segelintir elit. Ini bukan soal asumsi semata. Sebuah survei dari kompas.com pada tahun 2020 menunjukkan kepercayaan publik terhadap DPR masih rendah. Dan ini salah satu pemicu utama kenapa masyarakat lebih memilih jalur non-formal seperti demonstrasi. Mereka merasa percuma menyampaikan aspirasi kalau tidak ada yang mendengarkannya. Bahkan studi akademis juga menguatkan hal ini. Jurnal-jurnal ilmu politik dan komunikasi Universitas Indonesia pernah mengulas bahwa kegagalan lembaga legislatif dalam menyerap aspirasi publik secara efektif adalah salah satu faktor pendorong utama munculnya gerakan protes dari masyarakat sipil. Artinya, ketika pintu-pintu resmi terlihat tertutup atau setidaknya tidak efektif, jalanan adalah satu-satunya pintu yang tersisa. Apalagi kita sering melihat berita-berita tentang kasus korupsi atau bagaimana kebijakan-kebijakan penting lahir dari proses yang terkesan buru-buru dan minim partisipasi publik. Ambil contohnya RUU Cipta Kerja yang sempat memicu gelombang demonstrasi besar di tahun 2020. Banyak yang menilai proses pembahasannya terkesan diam-diam, minim dialog dengan serikat pekerja, akademisi, atau masyarakat sipil. Kondisi ini membuat narasi berkembang, suara kami tidak dihargai, maka kami harus turun ke jalan. Maka demo bukan lagi pilihan pertama, tapi pilihan terakhir. Ia lahir dari rasa frustasi, ketidakpercayaan, dan keputusasaan ketika jalur-jalur yang seharusnya berfungsi ternyata mandek. Lalu, apakah tindakan ini sah? Apakah demo ini memang benar cara yang dijamin oleh negara? Jawabannya ya, demo itu sah dan dilindungi oleh konstitusi negara kita. Ini bukan sekadar tindakan anarkis atau iseng-iseng. Dalam Undang-Undang 1945, tepatnya pasal 28E ayat 3 jelas disebutkan, setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul,
dan mengeluarkan pendapat. Lalu hak ini dijabarkan lebih detail lagi dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum. Artinya, negara kita sendiri yang menjamin kebebasan ini. Mengapa? Karena dalam sebuah negara yang menganut demokrasi, rakyat tidak boleh hanya pasif. Mereka harus aktif mengawasi jalannya pemerintahan. Demonstrasi adalah salah satu bentuk check and balance yang paling efektif. Ketika pemerintah melenceng, rakyat punya hak untuk menegur dan mengingatkan mereka secara langsung dan terang-terangan. Mari kita lihat sejarah. Gerakan Reformasi 98 adalah contoh paling monumental bagaimana demonstrasi bisa menjadi turning point sebuah bangsa. Kala itu setelah 32 tahun di bawah rejim Orde Baru, gelombang protes mahasiswa yang masif didukung oleh berbagai lapisan masyarakat berhasil menumbangkan sebuah rejim yang dianggap sangat kuat. Dari demo itulah lahir reformasi di segala bidang, mulai dari politik, ekonomi, hingga hukum. Demokrasi yang kita nikmati hari ini adalah buah dari perjuangan di jalanan pada saat itu. Contoh lain, demo tolak kenaikan BBM tahun 2012. Saat itu pemerintah berencana menaikkan harga BBM bersubsidi. Protes-protes besar terjadi di seluruh Indonesia. Meski akhirnya harga tetap naik, demo-demo tersebut berhasil menciptakan tekanan politik yang sangat kuat. Pemerintah terpaksa mengambil kebijakan lain, seperti memberikan bantuan langsung tunai atau BLT sebagai kompensasi bagi masyarakat. Ini menunjukkan bahwa demo bisa mempengaruhi keputusan kebijakan meskipun tidak selalu membatalkan sepenuhnya. Dan yang terbaru, bahkan mungkin sedang kalian saksikan di berita hari ini, yaitu demonstrasi di depan gedung DPR pada tanggal 25 Agustus. Ratusan massa dari berbagai elemen masyarakat berkumpul untuk menyampaikan aspirasi. Salah satu isu utama yang mereka soroti adalah rencana kenaikan gaji anggota DPR di tengah kondisi ekonomi yang sulit. Para demonstran menilai di saat rakyat berjuang memenuhi kebutuhan sehari-hari, rencana tersebut sangat tidak peka dan tidak adil. Tuntutan lainnya seperti yang dilansir dalam berbagai media kredibel seperti Kompas.com dan Tempo.co adalah mengenai transparansi anggaran, desakan untuk menuntaskan kasus-kasus korupsi, hingga penolakan terhadap sejumlah kebijakan yang dianggap tidak berpihak pada rakyat. Sampai saat ini, aksi masih berlangsung dan kita belum bisa menarik kesimpulan akhirnya. Namun, satu hal yang jelas, demonstrasi ini adalah bukti bahwa masyarakat terus mengawasi dan akan bersuara ketika mereka merasa ada yang tidak beres dengan kekuasaan. Ini adalah suara yang harus didengar. Jadi, demo bukan cuma soal luapan amarah. Ia adalah pembangkit kesadaran, pengumpul kekuatan, dan alat negosiasi yang efektif. Ini adalah cara rakyat menunjukkan bahwa kekuasaan tertinggi di negara ini adalah di tangan mereka. Tapi apakah ini selalu berhasil? Dan apa yang bisa terjadi kalau kita sebagai masyarakat mulai apatis dan tidak peduli? Jika kita sebagai masyarakat mulai apatis dan tidak lagi peduli dengan apa yang terjadi di sekitar kita, satu-satunya pihak yang akan diuntungkan adalah mereka yang punya kekuasaan. Tanpa adanya tekanan dan pengawasan dari rakyat, kebijakan-kebijakan yang dibuat bisa jadi semakin jauh dari kepentingan publik. Korupsi bisa merajalela tanpa ada yang berani menentang. Kesenjangan sosial bisa semakin mendalam. Demokrasi yang kita cita-citakan bisa berubah menjadi oligarki, di mana kekuasaan hanya dipegang oleh segelintir orang kaya dan elit politik. Maka, inti dari semua pembahasan ini adalah demonstrasi ketika dilakukan dengan damai dan terorganisir adalah mekanisme koreksi yang krusial. Ia adalah alarm bagi para penguasa dan media utama bagi rakyat untuk menyampaikan ketidakpuasan. Sejarah telah membuktikan demo besar seringkali menjadi titik balik yang membawa perubahan. Lalu, apa yang bisa kita lakukan sebagai individu? Tentu tidak semua dari kita bisa atau harus turun ke jalan, tapi ada banyak cara lain untuk berpartisipasi. Kita bisa mulai dengan menjadi kritis, jangan mudah percaya pada narasi tunggal, cari tahu dari berbagai sumber kredibel, baca berita, jurnal, dan laporan-laporan yang mendalam. Kedua, gunakan media sosial dengan bijak. Bagikan informasi yang akurat, edukasi diri sendiri dan orang-orang di sekitar Anda. Dan yang ketiga, berpartisipasi di lingkungan terdekat Anda, mulai dari RT, RW, atau komunitas lokal dimanapun Anda berada. Suara Anda penting. Ingat,
Kekuatan sebuah bangsa terletak pada kesadaran dan partisipasi warganya. Jadi, tanyakan pada diri Anda, apa yang sudah saya lakukan untuk memastikan suara saya didengar? Terima kasih sudah menonton video ini. Koreksi kami jika ada informasi yang belum akurat, karena kami di sini untuk terus belajar bersama. Like and subscribe kalau kamu merasa video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.